ChatGPT dan di DeepSeek. Nah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Pasti dia hanya minta kasih satu paragraf saja. Oh kan, oh, ini apa yang kurang? Oh, berarti perintahnya kurang. Nah, ditambahi di sini perintahnya kurang. Lengkapi, ya, ya, lengkapi dengan sitasi. Nah, lengkapi dengan sitasi pada jurnal bereputasi 3 tahun terakhir. Nah, kita copy lagi nih. Nah, supaya perintahnya sama, di enter. Maka dia akan ada sitasi di sini. Oh, ini Erson, Sumadewi. Nah, terus lengkap dengan ininya. Nah, kalian mencoba kayak gini, jadi satu ini. Ya, nah berikutnya dicoba yang menggunakan ChatGPT. Prompt yang sama, ini prompt yang sama tadi yang sudah berhasil memperlihatkan ininya, hasilnya ini dengan referensi, maka dipindah di sini, master. Nah, di enter bagaimana hasilnya di ChatGPT. Beda kan? Cara penyajiannya kan beda. Ya toh? Nah, jadi ini citasinya sudah ada juga nih. Sudah ada. Nah, berikutnya ini kan sudah ada nih Yunda, terus siapa di sini. Nah, sekarang coba di DeepSeek-nya. Nah, buat di DeepSeek-nya dengan satu prompt yang sama, dicoba di sini. Nah, oleh karena itu kalian terus bisa membandingkan mana yang paling bagus, ya. Mana yang menurut Anda paling tepat, paling stylenya cocok dengan permintaan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sudah ya, 1, 2, 3. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan sketch-space ini. Nah, kalau menggunakan ini, cukup yang dipaste itu judulnya saja. Nah, jadi yang di copy tadi bukan prompt-nya ini, tapi cukup judulnya ini saja. Ya, ini di copy, terus ditaruh di sini. Terus di enter. Ya, sudah di enter, dia masih proses menemukan 5 paper sebagai referensi. Nah ini terus dipindah ke bahasa bahasa Indonesia. Kalau Eligit, nah itu cukup judulnya aja, tidak perlu prompt. Jadi kalau ini memang software untuk membuat literatur review. Skillspace sama Eligit ini paling cocok memang khusus untuk membuat literatur review. Nah, pasti hasilnya berbeda. Nah, ada 2 tool yang spesifik untuk membuat literatur review, terus ada juga yang adik-adik mahasiswa perlu ketahui, Gemini, ChatGPT sama DeepSeek itu dia tidak spesialis membuat literatur review, tapi dia juga bisa membuat literatur review. Pak bayangkan, nah di sini bisa difilter, di sini bisa mulai tahun berapa referensi yang akan dipakai, misalnya mulai tahun 2020, terus jurnal quality yang akan dipakai, Q1, Q2, Q3, nah kita ambil dari Q3, Q2, Q1,
Terus nanti filenya yang muncul adalah yang hash PDF, misalnya yang bisa di-download, di-apply, maka nanti hasil kajian pustakanya akan berbeda. Nah, silakan kalian dari 5 tool ini buatkan kesimpulan. Pasti kesimpulannya beda-beda. Begitu. Nah, ini nanti ada pustakanya. Nah, ini kalau di-download kan bisa dimasukkan ke eh, apa? Ke Mendeley ya. Nah, terus kalau yang ini di-download juga bisa masuk ke Mendeley. Nah, ini juga bisa top papernya bisa diatur. Sorry. Jadi bilang. Ya. Jadi pakai yang standar aja supaya tidak berbayar. Pakai standar aja ya. Thinking dia masih proses. Nah, silakan nanti di copy, diatur. Masih kalau ini pakai di review nanti bayar dia. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Halo? Ada Pak Bang. Ya, silakan. Berarti dengan hasil pencarian di ChatGPT Gemini, kan barusan kan langsung menampilkan itu Bapak. Berarti langsung di copy paste dalam tugas tersebut atau memang diambil, dipilah kembali Bapak? Maksudnya itu diambil hasilnya metode atau langsung dipaste aja Bapak? Ya, ini diambil ya, diambil. Tapi kan kalau di Gemini, di ChatGPT, di DeepSeek ini referensinya ini kadang bohong. Ini tidak ada ketika kalian cari itu enggak. Coba ini supaya nanti bisa dirubah, di copy, terus dipindah ke sini. Nah, cuman kalian harus menyiapkan referensinya, ya, referensinya. Nah, kalau ini kan sudah selesai ya, nah, sudah selesai kayak gini. Tetapi problemnya adalah bagaimana cara membuat daftar pustakanya. Nah, untuk daftar pustakanya ini kan harus ditaruh di Mendeley. Nah, berarti kan harus mencari ini toh. Sebentar, Bu Edi, Pak. Bentar ya, saya caranya kalau kayak gini nih. Jadi ini kan nggak ngerti. Nah, caranya itu kalau ini kan mengingat kerentanan sektor ini signifikan mempengaruhi ekosistem laut dan hasil tangkapan. Ini kan menurut SING gitu ya. Nah, ini kalau dicari di internet itu kan bisa ambil dari ininya, pustakanya tadi ini. Nah, ini di copy gini ya. Supaya kalian bisa dapat PDF, maka kalian harus buka namanya Google Cendekia ini atau Google Scholar. Nah, paste aja di sini. Kalau nanti dapat, berarti itu yang di-download. Nah, kalau tidak dapat caranya, pertama ambil ininya aja, impact of click judulnya, terus yang belakang ini dihapus saja. Gitu. Berarti ini yang bisa di-download oleh kalian. Ini aja di-download, tapi nanti bukan yang tulisan ke India tadi. Nanti ini yang di-download. Ini yang dijadikan sitasi. Download ya. Nah, misalnya kita download. Nah, sehingga nanti ininya dirubah oleh kalian. Nah, ini masuk ke reference, ya, masuk reference. Saya kasih contoh ya, contoh. Jadi kalau nanti buat
artikel atau membuat proposal itu dibuat folder per folder supaya lebih mudah. Oke, masih proses. Nah, ini sudah masuk di Mendeley-nya. Saya taruh di sini ya. Saya coba titipkan di sini ya di Hozairi blockchain ini ya. Nah, saya insert yang tadi, klik file, add file, saya taruh di download ya. Ini terus di open. Nah, di open harusnya masuk di sini. Nah, ini masuk sudah. Nah, ini climate change. Nah, maka caranya saya hapus ini. Nah, yang ditiru itu adalah ininya, adik-adik mahasiswa sekalian. Apa yang disampaikan. Insert citation, go to Mendeley, terus klik limit chain-nya, save. Maka di sininya juga, oh ini Vancouver. Kalau mau dirubah stylenya menjadi style apa. Nah, kan Vancouver saya rubah menjadi style American, ini American Psychology Association. Done. Maka modelnya sudah Dev et al. 2029. Gitu loh. Nah, jadi citasi itu seperti ini. Mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim yang signifikan, mempengaruhi ekosistem laut dan hasil tangkapan menurut siapa? Dev. Maka diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Metodologi analitik hierarki proses akan digunakan untuk menganalisis menimbang berbagai kriteria risiko yang secara hierarki berdasarkan referensi pemangku kepentingan menurut siapa? Ersoy. Nah, apakah Ersoy ini ada? Nah, dicari, dibuktikan. Karena ChatGPT atau Gemini ini ada ngawur, maka dipilih aja judulnya. Gitu. Nah, Ersoy ini kanan kopi terus dibuka di sini. Nah, kadang ada, nah kadang nggak ada, kadang ada. Nah ini Ersoy nggak ada. Berarti ambil judulnya aja yang mirip-mirip. Comprehensive review multi-kriya. Mungkin ini yang paling cocok. Multi-kriya, mulai tropical costa vista di kanan ini. Jadi dirubah ini, gitu loh. Minimal kalian itu bisa menyimpulkan, oh berarti kalau menggunakan Gemini, ChatGPT, ininya belum tentu benar. Harus diperbaiki datanya, kayak gitu. Nah, tapi kalau menggunakan Eligit, itu pasti ada. Nah, kalau menggunakan ini, pasti ada. Kenapa? Ini sudah ada ininya. Nah, ini sudah ada source-nya. Misalnya Nguyen ini. Nah, ini Nguyen ini sudah ada. Terus ini ada. Nah, ini tinggal di copy aja menjadi bahasa Indonesia. Ditranslate. Translate. Terus di apa namanya? Ringkasan ini mungkin kalau mau ditranslate menggunakan ini, ya kamu bisa paste di sini terus ditranslate. Kalau mau gunakan fasilitas di sini. Nah ini kan sudah ada, sudah ada. Itu ya. Apakah masih ada yang belum paham? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Follow up dari pertanyaan barusan, Pak. Kalau semisal dikasih referensi yang fiksi semua itu gimana, Pak? Apakah perlu dicantumkan atau tidak usah, Pak? Atau dikasih referensi yang butuh, yang tidak bisa diakses oleh semua orang, gitu, Pak? Ya ini caranya dirubah supaya kalian prakteknya paham. Nanti kalau dibuat referensi, maka referensinya itu benar gitu loh.
Jadi kalau dijadiin pustaka, nanti insert biografinya itu ini. Nah, yang ini kan belum nih, masih manual. Nah, jadi harus dibuat kayak gini, harus dicarikin pengganti. Nah, caranya ini kan sudah benar, berarti yang satu ini carikan referensi yang benar gitu loh. Yang Erson ini didownloadkan tadi, yang ini Kusuma Dewi, nanti ada nih Kusuma Dewi ini pasti. Ini orang Indonesia. Nah, jadi pustakanya harus benar, karena kan materi kita itu ada dua, materi kajian pustaka sama sitasi. Nah, ini adalah cara membuat kajian pustakanya. Nah, ini cara membuat sitasinya. Gitu maksudnya. Makanya kalau yang dami-dami kayak gini, ya harus cariin pengganti. Nah, kayak gini, ini kan dami-dami nih. Nah, bisa di-download. Kalau di-download, dapat ya itu jadiin. Kalau yang ini, apa ini sudah dapat semua? Belum tentu. Caranya ini dicari, karena tidak ada PDF-nya kan. Nah, dicari menggunakan Google Scholar ini. Apakah ditemukan? Kalau ditemukan, ya di-download. Terutama adalah judulnya. Di sini adalah Nature Climate Change. Di sini nggak ada nih. Yang ada explore the adaptive capacity of social economic system global change. Nah, diganti ini, diganti itu. Jadi yang paling mirip tuh paling atas. Terus ini yang di-download. Ya, jadi begitu. Supaya latihan sitasinya benar. Nanti kalau pakai ChatGPT sama ini, nanti sitasinya nggak dapat kalian. Cara mensitasinya. Nah, ini download ya. Di-download. Kalau ada yang misalnya kayak gini nggak bisa di-download, yang penting ada ini, ada apa? DOI, DOI-nya. Nah, itu bisa di-download. Nah, yang penting itu ada DOI sininya. Nah, DOI mesti ada. Nah, ini di-download, terus jadikan reference. Nah, tambah di sini file, terus add file, tambah yang tadi itu. Belum. Nah, ya caranya harus dibenerin supaya hasil praktek kalian benar, supaya tuntas itu loh. Kalau yang pakai hanya mempraktekkan ChatGPT saja, itu yang keliru. Nanti tidak bisa praktek ininya. Nah, ini nanti diganti Erson, tadi diganti, dihapus, terus ganti citasi referen, ya referen, terus citation, insert citation, mana nah ini Google mendelay, terus ini dimasukin tadi insert, kan sudah otomatis masuk tuh. Oke, stylizer. Nah, ini stylizer sudah masuk. Tidak, Pak. Coba. Masih. Ya, Bapak. Satu lagi, Bapak. Ya. Dari hasil contoh di dalam Word barusan, Bapak, hasil dari citasi
yang Bapak praktekkan, itu kan setelah hasil sitasi itu kan ada nama Bapak. Nah, di bagian Dow et al. 2009 itu kan setelah koma itu kan ada kelanjutannya Bapak. Apakah boleh seperti itu Bapak? Boleh, ini kan yang susah itu adalah membangun sebuah cerita. Makanya kalau yang setelah koma ini diperlukan strategi mitigasi. Nah, membuat data review itu kan sebenarnya membuat cerita. Awal-awal tadi saya lihatkan di Gemini ya, kalau sebelum ada citasi, dia kan bercerita penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan yang komprehensif dalamnya, mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap. Nah, membuat cerita kayak gini itu yang susah. Nah, membuat cerita kayak gini susah. Nah, ini kan belum ada citasinya. Ya, akan digunakan untuk menimbang berbagai kriteria risiko, opsi mitigasi. Nah, setelah saya minta mitigasi, citasi, penelitian ini bertujuan sama mengingat kerentanan sektor perikanan terhadap perubahan iklim yang signifikan. Nah, sebenarnya kamu harus baca artikel, ya baca artikel, terus dilihat, terus disusun satu persatu kayak punyamu itu di tabel kayak gitu. Tapi kan lama, membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah, kita menggunakan fasilitas AI ini dalam rangka mempercepat menemukan, menyusun kalimat yang sistematis. Ya, diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Titik di sini. Jadi tidak selalu ini ada di akhir di sini. Karena kan maksud kalian Pak, hasil tangkapan kan seharusnya koma gitu. Ini apakah tidak di sini Pak yang efektif? Tidak tentu. Tidak harus di akhir titik. Misalnya kayak gini selalu di akhir. Nah, selanjutnya boleh di depan koma atau di sebelum titik. Cara melakukan citasi. Baik Bapak, terima kasih. Coba di data terlibat. Ada lagi? Baik. Yang lain? Cukup ya? Cukup Bapak. Baik, saya tambahkan satu materi lagi ya sebelum kita lanjut. Saya masuk kepada desain penelitian. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita melakukan penelitian, maka ada satu langkah yang harus kita lakukan adalah membuat desain penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini ada adik mahasiswa sekalian, hitam-hitam. Nah, udah gak ada Pak. Udah nggak ada, Pak. Baik, kita masuk ke ada rumusan, pengumpulan data, analisis data, terus baru masuk kepada perhitungan kalau ini menggunakan metode, atau kalau kalian masuk perancangan, ini merancang sistemnya, baru uji coba analisis, baru kesimpulan. Itu secara umum begitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah, masalahnya apa yang akan diselesaikan, terus rumusan masalahnya gimana, terus dan seterusnya. Nah, di sini ada metode penelitian, misalnya kalian menggunakan SPK, ini ada SAW, WP, TOPSIS. Kalau kalian menggunakan sistem informasi, ada yang menggunakan waterfall, ada yang SDLC, dan seterusnya. Nah,
apa itu desain? Desain penelitian ini adalah sebuah pedoman untuk kalian melakukan proses